sebagai media pembelajaran. Jadi peserta didik tidak lagi memiliki keterbatasan pada buku teks atau buku yang telah disediakan secara tradisional oleh guru. Peserta didik juga dapat mengakses dari berbagai sumber jenis belajar digital, contohnya e-book, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang dilakukan secara online. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan pembelajaran televisi. Model network memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya salah satunya adalah mempermudah akses berbelajar. Karena model ini memerlukan akses berbelajar dari internet, maka siswa bisa dimudahkan untuk mencari sumber materi di mana aja dan kapan aja. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Peserta didik didorong aktif tidak hanya secara pasif tetapi secara aktif dan langsung. Meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi ini siswa didorong untuk secara berkelompok berhubungan langsung dengan sumber internet, dan siswa saat bekerja kelompok diharuskan untuk memberikan pendapat, bekerja sama, dan berdiskusi. Hal ini bisa membantu siswa untuk belajar bagaimana cara berkomunikasi. Kekurangan. 1. Memerlukan ketersediaan teknologi dan jaringan internet. Model ini bergantung kepada ketersediaan teknologi dan jaringan internet, sehingga jika tidak ada jaringan internet atau kesulitan sinyal atau apapun, itu bisa menyebabkan menjadi gangguan untuk pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan literasi digital yang memadai. Siswa dan guru harus bisa menggunakan teknologi seperti komputer, handphone, atau platform digital lainnya. Jika kurang memadai, maka pembelajaran akan terganggu atau akan kesulitan. Yang ketiga, potensi gangguan komunikasi atau kurangnya literasi tatap muka. Potensi gangguan komunikasi ini bisa disebabkan karena saat Zoom atau saat pembelajaran memiliki sinyal atau yang kurang kuat, sehingga bisa menyebabkan siswa dan guru kesulitan untuk berkomunikasi. Kurangnya literasi tatap muka bisa disebabkan karena lebih cenderung ke Zoom atau menggunakan platform digital lainnya, sehingga jarang ketemunya siswa dengan gurunya. Selanjutnya implementasi akan dibacakan oleh Bapak Ibu. Yang selanjutnya implementasi model pembelajaran network. Di sini kami mencontohkan guru mengambil tema yaitu ilmu astronomi atau memahami benda langit yang memadukan 3 mata pelajaran yaitu IPA, IPS, dan agama, dan menghubungkan 3 subtema yaitu komponen penyusun benda langit, gerhana, serta rotasi dan evolusi. Nah, nanti guru bisa membuat kelompok siswa, misalnya 3 kelompok. Yang kelompok pertama bisa mencari subtema komponen penyusun benda langit yang di dalamnya terdapat 3 mata pelajaran yaitu IPA dengan materi susunan tata surya, di IPS mencari tentang kondisi geologi dan bentuk muka bumi, dan di agama mencari penciptaan matahari sebagai pelita dan bulan sebagai cahaya. Nah, nanti kelompok 2 bisa mencari yang subtema gerhana, dan kelompok 3 mencari rotasi dan evolusi. Siswa bisa mencari ketiga subtema tersebut di dalam kelas atau di luar kelas, di internet, ataupun kepada para ahli yang sudah mengetahui tentang subtema tersebut. Nah, nanti jika sudah, siswa bisa bertukar informasi agar saling mengetahui 3 subtema tersebut yang masing-masing misalnya komponen penyusun benda langit bisa berbagi informasi kepada kelompok